Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMK PGRI 3 Malang. Perkenalkan, nama saya Novia Rosiana. Kalian bisa memanggil saya Bu Rosi. Saya adalah mahasiswa angkatan 2017 Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Nah, nanti di sini saya akan menemani kalian belajar selama 6 minggu ke depan dalam mata pelajaran marketing menggantikan Ibu Dewi. Sudah cukup ya perkenalannya? Langsung saja kita menuju ke materi. Tidak. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai analisa pasar. Pada pertemuan sebelumnya bersama Bu Deni, kalian kan sudah belajar itu mengenai apa itu pasar, klasifikasi pasar. Nah, pada pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas mengenai analisa pasar. Dalam materi analisa pasar ini, kalian akan belajar yang pertama, apa sih itu analisa pasar? Yang kedua, kalian juga akan belajar sebenarnya analisa pasar ini tujuannya apa? Yang ketiga, kalian juga akan belajar mengenai ruang lingkup dari analisa pasar ini. Nah, selanjutnya, mari kita cari tahu apa sih itu analisa pasar? Menurut Indah Setiawati tahun 2013, analisa riset pasar itu terdiri dari 3 suku kata. Nah, yang pertama yaitu analisa, yang kedua riset, dan yang ketiga pasar. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu analisa. Analisa merupakan suatu kegiatan untuk mencermati dan mengamati secara terperinci sesuatu objek dengan cara menguraikan unsur-unsur pembentukannya atau penyusunannya untuk dikaji lebih lanjut. Selanjutnya, riset. Riset merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan secara aktif, teliti, tekun, dan sistematis bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan atau menafsirkan, dan merevisi atau menelaah yang baik dan yang buruk data atau informasi. Dan yang ketiga yaitu pasar. Kalian pasti udah pada tahu kan pasar itu apa? Karena kemarin kalian sudah memahami pasar. Namun di sini menurut Indah Setiawati, pasar adalah salah satu dari berbagai alur yang beraturan atau sistem, institusi atau lembaga prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur atau tempat di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Itu menurut Indah Setiawati ya. Kalau menurut kalian apa? Nah, dari 3 suku kata itu bisa kita simpulkan nih, apa sih itu sebenarnya analisa riset pasar? Dari pemaparan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa analisa riset pasar merupakan suatu rancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data dan temuan-temuan secara sistematis yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu atau pada jenis-jenis pasar tertentu yang dihadapi oleh para pemasar atau perusahaan dengan menyajikan data hasil riset dengan maksud untuk dasar pengambilan keputusan pemasaran. Nah, jadi analisa riset pasar ini digunakan oleh pemasar dan perusahaan untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Yaitu keputusan pemasaran. Para pemasar dan perusahaan sebelum mereka memasarkan produknya, mereka harus mengetahui terlebih dahulu kondisi pasar yang ingin mereka tuju. Jadi, kondisi pasar yang ingin mereka jadikan tempat untuk memasarkan produknya itu sebenarnya kondisinya seperti apa. Nah, untuk mengetahui kondisi tersebut, maka pemasar atau perusahaan melakukan yang namanya analisa riset pasar. Tuh. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan dari analisa riset pasar. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk mengenal lingkungan pasar. Nah, melalui analisa riset pasar, para pemasar dan perusahaan dapat mengenal atau mengetahui bagaimana lingkungan pasar yang akan mereka tuju atau pasar yang akan mereka gunakan sebagai tempat untuk memasarkan produknya. Nah, apakah lingkungan pasar tersebut memiliki pelaku usaha atau bahkan pihak eksternal di luar pemasaran yang dapat mendukung atau bahkan tidak mendukung mereka untuk memasarkan produknya, atau keberhasilan
memasarkan produknya. Jadi melalui analisa riset pasar ini mereka bisa tahu lingkungannya itu ternyata seperti apa, seperti itu. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui tipe-tipe pasar. Nah, melalui analisa riset pasar ini, para pemasar atau perusahaan dapat mengetahui pasar yang mereka tuju ini masuk ke dalam tipe pasar yang mana, seperti itu ya. Kalian sudah belajar kan tipe-tipe pasar itu, tipe-tipe pasar seperti apa aja, seperti pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, terus ada apalagi pasar monopoli, pasar oligopoli, seperti itu. Dan masih ada banyak lagi ya. Jadi melalui analisa riset pasar ini, para pemasar dan perusahaan akan mengetahui bahwa pasar yang mereka tuju itu masuk ke dalam tipe pasar yang mana, begitu ya. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui karakteristik pasar. Nah, menyambung ke tujuan yang kedua tadi yaitu untuk mengetahui atau mengenali tipe pasar. Jadi melalui analisa pasar ini, setelah pemasar atau perusahaan mengetahui ternyata pasarnya itu masuk ke dalam tipe mana, mereka juga akan mengetahui karakteristiknya seperti apa. Misalnya tadi yang dari tujuan yang kedua, ketika mereka sudah mengetahui bahwa ternyata pasar yang mereka tuju itu adalah pasar persaingan sempurna. Nah, setelah itu lanjut ke tujuan yang ketiga, akan diketahui karakteristik dari pasar persaingan sempurna itu seperti apa. Nah, seperti itu maksudnya. Tujuan yang keempat yaitu untuk menentukan keputusan yang tepat. Nah, dari yang pertama ya, mereka sudah mengetahui lingkungan pasarnya seperti apa. Yang kedua, sudah mengetahui tipe-tipe pasar, ternyata pasar itu masuk ke tipe yang mana. Yang ketiga, mereka sudah mengetahui karakteristik dari tipe pasarnya itu seperti apa. Nah, yang keempat yaitu untuk menentukan keputusan yang tepat. Setelah pemasar dan perusahaan sudah mengetahui dari lingkungannya, tipenya, karakteristiknya, ini bisa dijadikan dasar bagi mereka untuk mengambil keputusan yang tepat. Seperti itu. Yang kelima yaitu untuk menghadapi para pesaing. Nah, jadi maksudnya setelah melakukan analisa riset pasar tersebut, tentunya di dalam pasar itu kan juga ada persaingan, ada pesaingnya, ada perusahaan lain yang juga membuat produk yang sama. Nah, dari analisa riset pasar ini juga bisa diketahui ternyata ada pesaing-pesaing seperti ini loh di dalam pasar itu. Jadi melalui hasil dari riset pasar itu nanti pemasar dan perusahaan juga akan tahu, oh ternyata pesaingku kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini, begitu. Jadi nanti mereka juga bisa mengevaluasi produk yang akan mereka jual agar bisa bersaing dengan produk dari perusahaan lain atau si pesaing ini sendiri, seperti itu. Yang keenam yaitu melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. Nah, setelah kita sudah mengetahui ya pasarnya seperti apa, terus ada pesaingnya atau tidak. Kalau ada pesaingnya ternyata pesaingnya itu kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini, maka perusahaan dan pemasar akan menentukan sebuah kebijakan yang akan menentukan apakah produknya nanti dipasarkan atau tidak. Kalau misalnya dipasarkan, apa yang perlu dibenahi, atau ya sudah kita pasarkan apa adanya seperti rencana awal saja, seperti itu. Yang ketujuh yaitu membuat program dalam bidang pemasaran. Nah, ini juga sebagai salah satu tujuan dalam melakukan analisa riset pasar. Jadi ketika sudah mendapatkan hasil dari analisis pasar itu nanti, hasilnya ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat program pemasaran. Bisa untuk program pemasaran untuk jangka sekarang atau juga bisa untuk program pemasaran yang akan datang, seperti itu. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mengenal ciri-ciri pasar. Nah, setelah pemasar dan perusahaan melakukan analisa riset pasar, maka tentunya mereka akan lebih mudah atau nantinya ketika mereka akan meluncurkan sebuah produk lagi, akan lebih mudah mengenali ciri-ciri pasar. Seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup analisa riset pasar. Nah, ada beberapa permasalahan di dalam ruang lingkup analisa riset pasar ini, antara lain yaitu yang pertama, barang dan jasa yang akan dipasarkan. Nah, di sini perusahaan atau pemasar harus tahu apa saja yang harus dianalisis dari barang dan jasa yang akan mereka pasarkan ini, seperti jenis dan sifat barangnya itu seperti apa, kemudian
kuantitas serta kualitas barangnya. Lalu ada warna dan ukuran barangnya, terus ada model barangnya, terus desainnya seperti apa, mereknya apa, dan harganya berapa. Nah, ruang lingkup yang kedua yaitu tujuan dari analisis pasar. Nah, di sini pemasar dan perusahaan harus tahu tujuan mereka melakukan analisa riset pasar ini apa. Contohnya, apakah mereka melakukan analisa riset pasar ini untuk mengetahui produk yang mereka pasarkan ini apakah akan digunakan oleh konsumen akhir atau akan dijual kembali. Kemudian bisa juga tujuannya itu untuk mengetahui pesaing yang ada di dalam pasar yang akan mereka tuju, atau juga untuk melakukan survei pasar yang akan mereka tuju itu karakteristiknya, tipenya itu seperti apa. Yang selanjutnya yaitu letak pasar, sifat dan karakteristik pasar. Nah, seorang manajer perusahaan atau pemasar atau bahkan perusahaan itu sendiri harus mengetahui tentang letak pasar, kemudian sifat dan karakteristik pasar yang akan mereka tuju. Nah, mengapa demikian? Agar mereka bisa dengan mudah melaksanakan target pasar, market strategi, dan segmentasi pasar. Selanjutnya yaitu organisasi pembelian. Nah, di sini seorang manajer pemasaran harus mengetahui siapa sih yang membeli barangnya, kemudian siapa yang menggunakan barang-barangnya ini, kemudian siapa yang paling berpengaruh di dalam pembelian barangnya. Nah, seperti ini biasanya sebelum mereka melakukan seperti ini akan ada yang namanya segmentasi pasar. Nah, ketika mereka sudah melakukan yang namanya segmentasi pasar, mereka akan dengan mudah mengetahui siapa sih konsumennya. Untuk segmentasi pasar akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelian. Nah, di dalam kegiatan pembelian ini meliputi misalnya dari siapa pembelian barang ini dilakukan, terus di mana pembeliannya ini dilakukan, terus habis itu berapa harganya, berapa banyak barang yang akan dibeli, terus persyaratan untuk membeli barangnya itu seperti apa, dan bagaimana cara pembeliannya. Itu perkembangan pembelian. Nah, di dalam analisis pasar atau analisa riset pasar, perusahaan itu harus mengetahui bagaimana perkembangan dari produk yang dia pasarkan di pasar. Nah, seperti bagaimana sih persediaan barangnya di pasar, kemudian bagaimana keadaan pesaingnya juga. Terus yang paling penting yaitu bagaimana keadaan permintaan dan penawaran yang sedang terjadi di dalam pasar pada saat ini, seperti itu. Jadi mereka harus update terus, mereka tidak bisa stuck dengan satu informasi dulu gitu. Jadi mereka harus update terus, harus tahu perkembangan pembelian yang ada di pasar itu seperti apa. Selanjutnya yang terakhir yaitu saingan perusahaan. Nah, dalam analisis pasar ini juga perusahaan juga harus mengetahui tuh keadaan pesaingnya. Kenapa sih penting mengetahui keadaan pesaingnya? Penting karena ketika kita mengetahui keadaan pesaing, kita bisa mengetahui kekurangan maupun kelebihan dari produk yang kita miliki atau yang kita buat, seperti itu. Misalnya, ketika pesaing akhirnya melakukan sebuah inovasi dan produk kita stuck, tidak melakukan inovasi apapun, bisa jadi loh konsumen itu lari atau pindah membeli ke produknya pesaing gitu. Jadinya pentingnya kita mengetahui saingan perusahaan itu juga seperti itu, biar kita bisa melakukan evaluasi dari produk kita. Apakah perlu perbaikan, apakah perlu ditambahi sebuah inovasi baru, atau memang kita pertahankan kualitasnya seperti itu. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang dijelaskan dan semoga ilmunya juga bermanfaat. Dan jangan lupa tulis di komentar nama lengkap kalian dan kelas. Nah, contohnya seperti yang sudah ibu tulis di gambar tersebut ya. Kemudian ketika kalian sudah tulis nama lengkap dan kelas di komentar, kalian bisa mengerjakan soal yang nanti akan ibu share linknya, dan kemudian dikumpulkan paling lambat pukul 11 siang ya. Jadi ibu harap kalian bisa mengumpulkannya tepat waktu, tidak ada yang terlambat, karena ini juga menjadikan salah satu nilai tanggung jawab dan kedisiplinan kalian ya. Selamat mengerjakan, sampai jumpa, terima kasih, selamat ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Don't wanna leave this play date with you.